Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penggoda Malfata. Saya dari kelas Ekonomi A. Nomor NIM saya adalah 18720050016. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ilmu pendidikan filsafat. Pada artikel ini dideskripsikan tentang filsafat ilmu dalam bidang pendidikan. Deskripsi filsafat ilmu dalam bidang pendidikan berisi tentang pengertian dan cabang-cabang filsafat. Filsafat ilmu pendidikan, hakikat ilmu pendidikan, dan metode penelitian dalam ilmu pendidikan. Termasuk pembahasan filsafat ilmu. Sebelum sampai definisi filsafat ilmu, maka terlebih dahulu dideskripsikan pengertian filsafat. Filsafat adalah disiplin yang mempelajari objek-objek kemanusiaan secara menyeluruh, komprehensif, merangkum, spekulatif, rasional, dan mendalam sampai ke akarnya, sehingga diperoleh inti hakiki dari objek yang dipelajari. Masalah-masalah kemanusiaan utama dalam hidup ini meliputi 3 hubungan penting manusia dalam kehidupannya, yaitu 1. Hubungan manusia dengan keberadaan Tuhan. 2. Hubungan manusia dengan keberadaan alam semesta. 3. Hubungan manusia dengan keberadaan manusia baik secara individual maupun kelompok. Cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat yang utama adalah sebagai berikut. 1. Metafisika ontologi. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat realitas terdalam dari segala sesuatu, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non-fisik. Kedua, epistemologi adalah cabang filsafat yang melakukan penelaahan tentang hakikat pengetahuan manusia. Secara khusus, dalam epistemologi dilakukan kajian-kajian yang mendalam tentang hakikat terjadinya perbuatan mengetahui, sumber pengetahuan, tingkat-tingkat pengetahuan, metode untuk memperoleh pengetahuan, kesahihan pengetahuan, dan kebenaran pengetahuan. Ketiga, aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat nilai berdasar pada pokok penekanannya. Aksiologi dapat dibagi menjadi etika, filsafat tentang baik buruk perilaku manusia atau filsafat moral, dan etika atau filsafat keindahan. Selain cabang-cabang utama filsafat di atas, terdapat cabang-cabang filsafat lain yang bersifat khusus. Cabang filsafat khusus itu antara lain adalah filsafat manusia, filsafat ketuhanan, filsafat agama, filsafat sosial dan politik, dan filsafat pendidikan. Filsafat ilmu. Pisiollis dan Kurt 2008 menjelaskan bahwa filsafat ilmu adalah filsafat yang berhubungan dengan masalah filosofis dan fundamental yang terdapat dalam ilmu. Dalton DKK 2007 menjelaskan bahwa filsafat ilmu mengacu pada keyakinan seseorang tentang esensi pengetahuan ilmiah, esensi metode dalam pencapaian pengetahuan ilmiah, dan hubungan antara ilmu dan perilaku manusia. Lacey 1996 mengajukan definisi filsafat ilmu sebagai suatu studi filosofis yang sangat luas dan mendalam tentang ilmu. Studi filosofis yang sangat luas dan mendalam tentang ilmu itu pada dasarnya mencakup bahasan-bahasan seperti hakikat ilmu, 2. Tujuan ilmu, 3. Metode ilmu, 4. Bagian-bagian ilmu, 5. Jangkauan ilmu, dan 6. Hubungan ilmu dengan masalah-masalah kehidupan yang lain seperti nilai etika, moral, kesejahteraan manusia. Dalam konteks yang bersifat melengkapi,
Rudner 1966 mengemukakan bahwa filsafat ilmu adalah bagian dari epistemologi yang memiliki fokus pada kajian yang tentang karakteristika pengetahuan ilmu. Selanjutnya, Rudner 1966 juga menyatakan bahwa filsafat ilmu pun memiliki bagian-bagian yang berkembang terdiri berdasarkan pada objek-objek spesifiknya. Bagian-bagian itu antara lain adalah filsafat ilmu sosial, filsafat ilmu alam, filsafat pendidikan, dan filsafat ilmu fisika. Menurut French dan Satsi 2011, sejarah filsafat ilmu sebagai disiplin yang bersifat mandiri, memiliki jurnal, komunitas ilmiah, dan pertemuan ilmiah. Termasuk masih muda dengan usia sekitar 80 tahun. Namun demikian sebenarnya keberadaan filsafat ilmu telah ada sejak berkembangnya ilmu itu sendiri pada masa Aristoteles yang dapat dianggap sebagai ilmuwan pertama. Filsafat ilmu melakukan penelaahan terhadap isu-isu metode ilmiah, hakikat teori ilmiah, dan bagaimana hubungan teori dengan realitas dan tujuan-tujuan ilmu. Berdasarkan berbagai definisi tentang filsafat ilmu yang telah diuraikan, kemudian dapat disimpulkan pengertian singkat filsafat ilmu. Seperti 1. Filsafat ilmu dan adalah sebagai cabang filsafat, khususnya epistemologi yang mempelajari tentang hakikat ilmu ilmiah. Hanurawan 2012. Keterangan. Banyak filsuf memberi penekanan filsafat ilmu sebagai bagian-bagian dari filsafat pengetahuan epistemologi karena filsafat ilmu banyak melakukan kajian tentang salah satu jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan keilmuan dan pengetahuan ilmiah. Dalam filsafat ilmu terdapat berbagai pembagian filsafat ilmu menjadi filsafat ilmu umum dan filsafat ilmu khusus, sebagai tanda kurung Physilos and Kurt 2008. Filsafat ilmu umum adalah filsafat ilmu untuk semua ilmu. Sedangkan filsafat ilmu secara individual adalah filsafat ilmu tentang ilmu-ilmu tersendiri, seperti filsafat ilmu psikolog, filsafat ilmu sosial, dan tentu saja filsafat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu umumnya lebih menekankan konsep-konsep filosofis ilmu dan ciri-ciri umum. Metode ilmiah yang digunakan oleh semua ilmu ini berarti dalam filsafat ilmu umum menjadikan objek telah adalah semua ilmu, sedangkan dalam filsafat ilmu khusus lebih menekankan pada telah konsep-konsep filosofis pada ilmu-ilmu tertentu dan ciri-ciri metode ilmiah yang digunakan oleh ilmu-ilmu khusus seperti matematika, biologi, ekonomi, psikolog, fisika, dan ilmu pendidikan. Kita akan pembahasan selanjutnya, filsafat ilmu pendidikan. Pengertiannya berpijak pada beberapa definisi tentang filsafat ilmu itu, maka kemudian dapat dibuat aplikasi pengertian filsafat ilmu dalam bidang pendidikan yang dapat disebut dengan istilah filsafat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu pendidikan adalah filsafat khusus, adalah cabang dari filsafat pengetahuan epistemologi yang secara mendalam, spekulatif, dan komprehensif mempelajari tentang hakikat ilmu pendidikan. Apabila dilihat secara lebih mendalam, yaitu karena filsafat ilmu pendidikan termasuk cabang dari filsafat, maka dapat dikemukakan bahwa dasar-dasar berpikir dalam melakukan perenungan filsafat ilmu pendidikan harus mengacu pada dasar-dasar filsafat yang utama, yaitu dasar metafisika, ontologi, dasar epistemologi, dan dasar aksiologi. Dasar metafisika ilmu berarti bahwa suatu ilmu pendidikan harus memiliki dasar eksistensi untuk dapat menetapkan realitas dirinya dalam dunia pengetahuan ilmiah secara khusus dan dunia pengetahuan pada umumnya. Keberadaan ilmu pendidikan biasanya dihubungkan dengan pandangan metafisika dan objek utama yang menjadikan kajian ilmu
ilmu. Pandangan metafisika itu misalnya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. 1. Apakah hakikat keberadaan ilmu itu bersifat monis? 1. Di seluruh dunia atau bersifat plural? 2. Selanjutnya apabila bersifat monis, timbullah pertanyaan lanjutan. Apa hakikat keberadaan ilmu bersifat material atau spiritual? Selanjutnya apabila bersifat plural, timbul pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan hakikat keberadaan ilmu yang bersifat material dan kejiwaan atau spiritual? Langsung saja pembahasan selanjutnya. Dalam bidang ilmu pendidikan, dasar metafisika yang terkait dengan objek ilmu pendidikan dapat ditemui dalam keberadaan aliran-aliran besar dalam ilmu pendidikan. Aliran-aliran besar dalam ilmu pendidikan itu misalnya dapat ditemui dalam aliran pendidikan behavioristik yang menganut paham monisme materialistik dan aliran pendidikan transpersonal yang cenderung bersifat plural. Dasar epistemologi ilmu atau dasar filsafat pengetahuan ilmu berarti bahwa suatu ilmu harus memiliki kriteria dasar bagi penentuan suatu pengetahuan dapat disebut sebagai pengetahuan ilmiah. Dalam bidang ilmu pendidikan, dasar epistemologi ilmu terkait dengan objek kajian ilmu pendidikan, metode pemerolehan dan pengetahuan dalam ilmu pendidikan, batas-batasan pengetahuan ilmu pendidikan, dan validitas mengetahui ilmu dalam ilmu pendidikan, kriteria kebenaran suatu pengetahuan ilmiah. Dasar aksiologi ilmu berarti bahwa ilmu harus dapat menetapkan kriteria yang seharusnya ada tentang hubungan antara ilmu dan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan itu mencakup nilai etika dan nilai keindahan. Dalam ilmu pendidikan, dasar-dasar aksiologi terkait dengan penerapan prinsip etika dan estetika dalam penelitian dan praktek ilmu pendidikan. Ruang lingkup filsafat ilmu pendidikan. Berdasarkan dasar-dasar metafisika, epistemologi, dan aksiologi ilmu, maka secara umum ruang lingkup yang menjadi bidang kajian filsafat ilmu dapat sebagai berikut. 1. Masalah-masalah metafisika atau ekstensi realitas dan hubungan dengan keberadaan suatu ilmu. Masalah-masalah epistemologis atau metode pencapaian pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu. 3. Masalah-masalah etika atau moralitas yang berhubungan dengan aktivitas mencapai ilmu dan penerapan ilmu dalam kehidupan masyarakat. Masalah-masalah estetika atau keindahan yang berhubungan dengan ilmu. Selain tinjauan ruang lingkup yang bersifat umum berdasarkan cabang-cabang utama yang menjadikan dasar landasan ilmu, secara lebih teknis ruang lingkup yang menjadikan bidang kajian ilmu filsafat ilmu dapat dipilih berdasarkan topik-topik yang bersifat lebih khusus. Dalam hal ini seperti telah termaktub dalam mendapatkan Reza 1996 tentang pengetahuan filsafat ilmu sebelumnya, maka ruang lingkup filsafat ilmu dapat dipilih menurut topik-topik sebagai berikut. 1. Hakikat ilmu. 2. Tujuan aktivitas keilmuan. 3. Keilmuan. 3. Metode keilmuan. 4. Bagian-bagian ilmu. 5. Jangkauan ilmu. 6. Hubungan ilmu dengan masalah-masalah kehidupan lain di luar ilmu. Dalam konteks yang hampir sama dengan pendapat Lise 1996 dan R 1992, secara bersirat mengemukakan bidang-bidang kajian yang menjadi ruang lingkup perenungan filsafat ilmu, yaitu 1. Pengertian ilmu. 2. Tujuan ilmu. 3. Masalah metodologi dalam kegiatan keilmuan. 5. Penggolongan ilmu. 6. Pengembangan teori model dan paradigma keilmuan. 7. Ilmu dan kesejahteraan manusia.
8 aliran-aliran yang terdapat dalam filsafat ilmu. Demikianlah beberapa pemikiran tentang ruang lingkup yang menjadikan bidang kajian filsafat ilmu. Apabila diperbandingkan dengan ruang lingkup tersebut satu dengan yang lain, maka kemudian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya beberapa uraian tentang ruang lingkup itu bersifat saling melengkapi dan memiliki inti yang kurang lebih sama. Apabila ruang lingkup filsafat ilmu diterapkan dalam ilmu pendidikan, maka diperoleh rumusan ruang lingkup filsafat ilmu dalam ilmu pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Masalah-masalah metafisika atau eksistensi realitas yang berhubungan dengan keberadaan ilmu pendidikan. 2. Masalah-masalah epistemologis atau metode pencapaian pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu pendidikan. Yang ketiga, masalah-masalah etika atau moralitas yang berhubungan dengan aktivitas pencapaian ilmu dan penerapan ilmu pendidikan dalam kehidupan masyarakat. Kelima, masalah-masalah etika atau keindahan yang berhubungan dengan ilmu pendidikan. Selain itu, ruang lingkup bersifat ilmu yang diterapkan dalam ilmu pendidikan juga dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, pengertian ilmu pendidikan. Kedua, tujuan ilmu pendidikan. Ketiga, masalah metodologi dalam kegiatan ilmu keilmuan pendidikan. Keempat, penggolongan dalam ilmu pendidikan. Kelima, pengembangan teori model dan paradigma keilmuan dalam ilmu pendidikan. Keenam, hubungan ilmu pendidikan dari kesejahteraan manusia. Ketujuh, aliran-aliran yang terdapat dalam bersifat ilmu pendidikan dan ilmu pendidikan. Sekian dari presentasi saya. Saya atas nama Punggau dan Malfata dari kelas ekonomi A mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.